Halo, selamat malam. Mau berbagi cerita sedikit tentang pelayanan semalam. Uh, Puji Tuhan, saya melayani seorang gadis ya, masih umur 19 tahun. Seorang gadis. Pada saat saya membaca surat kematiannya, itu saya kaget di tahun kelahirannya 2004, kelahiran tahun 2004. Berarti ini menjadi klien saya yang termuda. Setelah saya pernah pegang kemarin yang termuda itu di usia 20, berarti sekarang klien saya yang termuda adalah si Noni ini, umur 19 tahun. Kenapa saya sebut Noni? Karena memang ada keturunan Chinese. Jadi gini, pertama saya mau mulai cerita. Pertama kali saya buka pintu kamar jenazah, itu kan memang di tempat kerja saya itu begitu buka ada lorong gitu kan. Nah, kalau jenazah yang baru datang itu ditaruh di lorong itu, batasan ada dinding kacanya yang bisa terlihat dari ruang sebelah, jadi keluarga bisa menyaksikan. Sementara pasti ditaruh di situ dulu. Saya kira itu bukan jenazah si Noni. Karena apa? Karena meskipun terbungkus kain putih, itu kelihatan gede banget gitu loh. Sedangkan di dalam pikiran saya itu kalau usia 19 tahun itu paling nggak posturnya masih kecil, kurus, nggak yang, maaf bukannya apa, nggak yang kayak kita lah ya yang udah emak-emak gitu kan. Oke, saya lewatin, saya langsung masuk ke kamar jenazah. Ternyata begitu saya sampai ke kamar jenazah, kosong, nggak ada jenazah. Terus saya balik lagi, saya baca datanya yang tertempel di jenazah itu. Oh, ternyata itu jenazahnya si Noni, itu kan. Oke, terus akhirnya saya persiapan dulu, saya siapin peralatan untuk memandikan dan untuk makeupnya. Setelah selesai, saya baru panggil teman saya untuk memasukkan jenazah ke dalam kamar jenazah. Begitu sampai di kamar jenazah, kita mulai buka kan kain putihnya itu. Saya buka, oh ternyata yang membuat Noni ini terlihat gede, ternyata itu selimut. Jadi jenazahnya ini sebelum ditutup kain putih, ditutup dulu sama selimut, lebih tepatnya tuh kayak bed cover ya. Jadi tebel banget kan, jadi bikin tampilannya tuh gede gitu. Setelah dilepas, setelah dibuka bed covernya, ya memang badannya kecil ya, anak remaja itu gimana sih, itu masih kecil. Terus saya perhatiin satu persatu dari wajahnya, matanya terbuka, mulutnya terbuka. Saya coba tutup matanya, itu nggak bisa turun. Maksudnya kelopaknya kadang kalau saya coba tutup gitu kan, dia turun tapi nanti kebuka lagi gitu kan. Kalau ini nggak mau turun. Jadi belum nggak diformalin, tapi kayak kaku. Sempet terbesit, aduh gimana ya kalau nanti nggak mau ditutup gitu kan. Cuma oke lah. Saya tuh lebih suka kalau ada masalah seperti itu, saya lebih suka nyelesain dulu setahap demi setahap dulu. Jadi apa yang mau saya kerjain dulu, sambil
nanti akan saya doain gitu kan, supaya matanya mau tertutup. Nah akhirnya proses mempersiapkan untuk memandikan si Noni ini selesai. Kita pasti bukain semua kain-kain penutupnya. Biasa ya kalau jenazah itu di saat-saat terakhirnya tuh, nggak semua, tapi ada beberapa jenazah yang ngeluarin kotoran gitu kan. Demikian sama si Noni. Begitu saya bukain semua bajunya, celananya saya lepas, banyak kotorannya, nggak apa-apa. Itu bagian dari pekerjaan kita sebagai pemandi jenazah. Mau kondisinya bersih, mau kondisinya kotor, itu ya kita harus bersihkan gitu kan. Nah pada saat proses memandikan itu kan semua lubang harus kita bersihkan, harus bersih, benar-benar bersih. Dan di situ terlihat di samping si Noni ini mengeluarkan kotoran termasuk pup, ternyata dia juga lagi datang bulan. Dan itu saya sama tim benar-benar harus bersihkan sampai benar-benar bersih. Terus saya lihat di dalam otak itu ya gitu, sambil berpikir memang belum ada kesempatan ketemu keluarga kan. Jadi saya kurang tahu penyebab pastinya si Noni ini meninggal itu apa. Cuma saya perhatiin kuku-kukunya itu hitamnya tuh artinya tuh kotor gitu kan. Terus tadi yang saya sempat sebut sebelumnya, dia ditutup bed cover, itu bed covernya tuh juga lusuh banget, kotor gitu kan. Jadi sempat berpikir apa si Noni ini sakitnya udah lama gitu kan. Terus keluarga belum punya kesempatan untuk membersihkan kukunya dan bagian-bagian tubuh yang lainnya gitu kan. Iya. Nah itu pertanyaan itu kan saya simpan sambil saya memandikan. Akhirnya udah proses memandikan selesai, masuk ke tahap memakaikan baju. Keluarga udah menyediakan baju dress putih gitu kan. Begitu kita pasangkan, ternyata bajunya tembus pandang gitu loh. Saya minta izin, saya ketemu sama keluarganya, saya jelasin bahwa kalau tembus pandang ini kayak gini kan nggak bagus gitu ya. Jadi saya minta izin, saya tuh selalu bawa persiapan di mobil kayak kain putih untuk menjaga hal-hal kayak gitu. Kalau ada baju klien yang tembus pandang atau perlu ditutup apa, itu saya sudah ada. Akhirnya keluarga oke, menyetujuin bahwa saya akan masukin satu kain pelapis supaya baju itu jadinya nggak tembus pandang. Di sini juga pelajaran buat kita semua ya, maksudnya keluarga jika ingin menyarikan baju untuk almarhumah, tolong diperhatikan itu boleh putih nggak apa-apa, tapi jangan yang tembus pandang gitu loh. Karena nanti kalau sudah dipakaikan, kalau tembus pandang kan terlihatnya nggak bagus gitu. Jadi cari yang benar-benar furingnya yang tebel seperti itu. Karena memang susah-susah gampang putih, tapi saya yakin sih kalau
milihnya teliti pasti nggak nggak dapat, nggak akan ketemu yang tembus pandang gitu loh. Banyak lah pilihannya kalau baju putih itu. Nah setelah keluarga masuk pada saat saya berbicara tentang masalah baju itu, di situ saya ada kesempatan untuk bertanya ke papanya, Om sakit apa gitu. Oh nggak sakit, dia cuma kejang-kejang doang, kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit, ya itu akhirnya nggak tertolong. Jadi oh berarti pikiran saya yang tadi saya kira udah sakit lama gitu kan, dilihat dari kondisi kukunya apa seperti itu, ternyata bukan. Jadi dia memang kejang-kejang dan nggak bisa tertolong gitu kan. Oke, habis itu si Om keluar, terus setelah make up itu udah mau selesai, ada keluarganya yang masuk. Kalau nggak salah mungkin tantenya lah, cewek gitu kan. Nah sama tantenya ini kita agak bisa berbicara banyak gitu loh. Tantenya banyak cerita. Mungkin gini, kenapa kondisi kuku si Noni nggak bersih, bed covernya lusuh seperti ini. Ternyata itu si Noni ini di rumah itu cuma berdua sama papanya, mamanya udah nggak ada gitu kan. Dia punya adik, tapi adiknya lagi sekolah di luar kota gitu kan. Otomatis si Noni ini kan banyak di rumah sendiri kalau papanya lagi kerja. Jadi ya wajar ya, namanya kalau misalnya seorang papa itu kan, apalagi dia bekerja sendiri, pasti nggak terlalu memperhatikan kondisi anaknya, maksudnya penampilan anaknya atau apa gitu kan. Terus yang membuat apa ya agak terenyuh itu, ternyata si Noni ini tuh seorang anak yang berkebutuhan khusus. Bukan Down syndrome, tapi dia memang berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau dia di rumah itu kalau papanya kerja ya kebanyakan dia sendirian. Tapi ada CCTV yang dimana papanya bisa memantau kondisi dia di rumah, atau dari HP, dari CCTV itulah dipantau. Jadi di ceritanya si tante itu jadi membuat saya, oh berarti anak ini udah berkebutuhan khusus dan gak ada yang perhatiin. Sedih kan, maksudnya dia tuh usianya tuh jauh di bawah anak saya gitu kan. Ya mungkin si Noni ini ya kita nggak tahu lah ya, cuma nggak oke lah. Setiap manusia tuh punya kehidupan yang berbeda-beda gitu kan. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur lah, banyak-banyak bersyukur. Cuma saya bahagianya tuh di hari terakhirnya si Noni itu, keluarganya itu kasih dia itu yang terbaik. Saya taunya dari mana? Dari peti matinya dipilihin yang bagus. Kalau peti mati itu kan pasti ada kelas-kelasnya kan ya. Saya tahu peti yang biasa itu yang modelnya gimana, sampai peti yang harganya puluhan juta itu saya pasti beda. Dan keluarganya kasih dia tuh yang harganya puluhan juta. Jadi di situ sedikit saya bahagia, oh berarti keluarga ini tuh cinta gitu loh, sayang sama si Noni. Di hari terakhirnya tuh mau kasih yang terbaik buat si Noni. Untuk tadi yang saya sempat cerita, dressnya bagus gitu loh. Cuma ya mungkin
yang beli mungkin cowok atau apa nggak terlalu detail ya, jadi ya modelnya agak transparan gitu. Tapi saya lihat dari sepatunya dibeliin yang bagus, sepatu sampai mereka kasih yang terbaik lah di hari terakhirnya. Jadi saya agak secara nggak langsung tuh saya sedikit terhibur, sedikit ikut bahagia gitu loh, ngerasain energi positif dari keluarganya, kasih sayang keluarganya itu buat si Noni ini tuh luar biasa. Setelah tantenya cerita, terus gantian ada kayak sepupunya atau apa juga masuk merhatiin, nemenin si Noni sampai selesai saya rias gitu loh. Di situ kan kelihatan juga bahwa sayang mereka ke si Noni itu betul-betul ada gitu kan, betul-betul sayang ya. Makanya saya kalau dibilang jadi perias jenazah tuh nggak boleh baperan gitu ya, nggak boleh sensitif. Saya tuh berusaha nggak sensitif, cuma saya juga nggak bisa ngomongin diri saya sendiri gitu kan, bahwa rasa sedih itu pasti ada, terbesit gitu loh. Tapi kalau saya bisa merawat dari memandikan, ngasihin baju, itu tuh saya tuh kayak bisa mentransfer energi rasa sayang saya ke dia itu. Jadi tuh saya lebih, sedih saya tuh lebih berkurang gitu loh, dibandingkan kalau misalnya saya menemukan jenazah yang udah kondisi berpakaian rapi tapi nggak rapi, nggak layak, maksudnya masih ada aja itu kayaknya sedih banget gitu loh, sedih banget ya. Itulah sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan pelajaran yang bisa kita petik itu apa ya, pasti saya tahulah setiap ibu itu pasti selalu akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi kayak tadi dia tinggal lebih banyak berdua sama papanya kan. Saya rasa juga papanya begitu luar biasa sayangnya. Tapi saya lihat papanya juga tegar, nggak yang terpukul banget kehilangan, tapi nggak tahu ya hatinya. Cuma secara ini oke lah, dia kuat. Mudah-mudahan papanya dapat penghiburan dari Tuhan ya gitu. Dan kita doakan si Noninya tenang. Ya, itu aja cerita sama saya, cerita dari saya. Baik-baik ya, kalau kita masih diberi kesempatan bisa merawat anak kita pakai sebaik-baiknya. Jadi kalaupun waktu kita nggak banyak bersama anak, itu kita udah merasa puas, merasa bahagia, bisa menyenangkan anak dan bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Terima kasih.